Sholawat saha salam mugi unjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beto umatipun saking zaman jahiliyah dumugi zaman Islamiyah sehingga saged kita raosaken ilmunipun ajaranipun ngantos ing dinten ing wekdal menika. Lan mugi-mugi kita sedaya saged pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan yang kemarin yaitu tentang sifat Allah istiwa. Atau di dalam ayat Al-Qur'an itu dibagi, ayat-ayat Al-Qur'an itu jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu ayat muhkamat sama ayat mutasyabihat. Ayat-ayat muhkamat itu tidak artinya jelas, jadi tidak membutuhkan takwil, tidak membutuhkan pemahaman yang lain. Pemahaman yang lain ini maksudnya di luar teks. Tetapi kalau ayat mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabihat itu terkadang memang secara tekstual itu tidak bisa diartikan secara tekstual. Secara teks itu tidak bisa diartikan secara tekstual, melainkan harus dengan takwil. Kalau tidak berani mentakwil berarti harus tafwid. Tafwid itu artinya dikembalikan kepada makna dari ayat tersebut atau dikembalikan kepada Allah yang Maha Tahu. Sedangkan takwil itu digunakan oleh ulama kholaf. Takwil itu yang menggunakan adalah ulama kholaf. Ulama kholaf itu ulama yang hidup setelah abad ketiga Hijriyah atau setelah berakhirnya masa daripada tabi'in. Di zamannya Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in. Jadi yang terakhir itu Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu insya Allah yang terakhir. Itu dinamakan ulama salaf. Jadi para Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in itu merupakan ulama salaf. Jadi yang hidup 3 abad Hijriyah, 3 abad pertama Hijriyah. Setelah itu dinamakan ulama kholaf sampai sekarang. Nah, ulama kholaf ini ketika melihat suatu ayat mutasyabihat, aslinya mereka tafwid, aslinya mereka tafwid, tidak berani aneh-aneh dalam menerjemahkan teks Al-Quran tersebut, nas dari Al-Quran tersebut. Tetapi karena pada mulai zaman-zaman setelah salaf itu banyak orang-orang Islam khususnya, banyak orang Islam ghulaba alaihil waham. Jadi memang karena manusia itu setiap masa itu pemikirannya terus cenderungnya itu berkembang ya. Pemikirannya kan terus berkembang ya. Sama halnya seperti masalah muamalah dalam konteks fikih ya. Dalam konteks fikih itu kan terus berkembang. Sama halnya juga dengan keyakinan umat manusia khususnya umat Islam. Akhirnya para ulama kholaf ini karena ditakutkan ya, pemikiran mereka terkait dengan sifat Allah ini akan nyeleneh karena tasawurnya yang tinggi, penggambaran terhadap sesuatu, pemikiran yang tinggi. Akhirnya ulama kholaf ini berani mentakwil. Ditakwil yang tujuannya
itu supaya tidak terjadi tajsim terhadap zat Allah. Tajsim itu penyerupaan, ya, penyerupaan zat Allah dengan zat makhluknya. Ya, dan perlu diketahui para rawuh sedaya bahwa belajar ilmu akidah meskipun itu kurang menarik, tapi hukumnya wajib ain. Ya. Saya tegaskan lagi, hukum belajar akidah ala ahli sunnah wal jamaah itu hukumnya wajib ain. Jadi tiap individu dari orang mukmin muslim, kita semuanya itu wajib belajar akidah ala ahli sunnah wal jamaah, khususnya ala tariqati Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, seperti yang kita pelajari saat ini. Oke. Jadi meskipun kurang menarik, tapi kita wajib belajar, ya. Karena apa? Karena akidah itu merupakan hal yang sangat fundamental sekali, ya. Sangat fundamental, sangat urgent sekali, ya. Karena akidah itu akan berpengaruh terhadap kualitas hidup dari seseorang, khususnya orang Islam yang beriman, ya. Islam itu kan mempunyai trinitas, ya, juga mempunyai trinitas. Yang pertama iman atau sebagai fundamentalnya, kemudian turunan dari iman itu berupa Islam. Islam saja tidak cukup, maka harus dibarengi dengan yang namanya ihsan. Ini trinitas ini harus dijalankan, ya. Imane bener, engko otomatis Islamnya bener, ya. Islam tak ya ora cukup, maka harus dibarengi dengan yang namanya ihsan, ya. Ketika itu Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu ihsan? Mahuwa ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yarak, ya. Jadi ihsan di sini maksudnya adalah kamu beribadah dengan khusyuk, ya, betul-betul khusyuk, seakan-akan kamu melihatnya, ya. Khusyuk itu berarti ketika ibadah harus meninggalkan pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang berkaitan dengan hal-hal duniawi, ya. Tetapi kalau tidak bisa, sesungguhnya Allah itu sudah melihatmu dalam beribadah. Maksudnya di situ, ya. Dia pengen kula supe. Biasanya hafal, mikir nopo lali, ya. Jadi wajib hukumnya. Makanya meskipun tidak begitu menarik, kita itu yang sekarang kan tidak begitu menarik. Pokoknya urusannya mau saiki kan masalah dunia, ya, kan ngoten nggih. Yang dipikir itu masalah dunia saja. Akidah kayak apa penting. Padahal akidah itu sangat fundamental sekali, ya. Sangat fundamental sekali. Kalau nek akidahnya sampai keliru, iya bahaya, ya. Akidah sampai keliru itu sangat berbahaya sekali, khususnya yang berkaitan dengan qada dan qadar, berkaitan dengan kudrah dan iradah Allah, ya, berkaitan dengan kudrah dan iradah Allah. Soalnya ngono biasanya, terutama ini Mu'tazilah, ya, ahlul qadar, penyebutannya ahlul qadar atau Mu'tazilah. Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ya, pencetus dari akidah ini, ya, itu beliau itu hidup pada akhir-akhir dari kekuasaan dari dinasti Abbasiyah, ya, sekitar abad ke-9 sampai abad ke-10, ya. Jadi pada waktu itu memang pemikiran sampai disebut tauhid itu disebut ilmu kalam itu karena banyak diperdebatkan pada masa tersebut. Ya gue mau karena masyarakat di zaman tersebut itu ora karu-karuan uripe, ya.
Mereka tuh mengandalkan untuk merubah nasibnya sendiri, itu mengandalkan dirinya sendiri. Seakan-akan Allah itu tidak punya peran terhadap manusia ya, pada zaman tersebut ya. Lah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu memang dari kecil itu hidup di lingkungannya orang-orang Mu'tazilah ya, atau orang yang mengandalkan pikirannya sebagai penentu kehidupannya. Sampai umur 40, tak singkat mawon, sampai umur 40 beliau itu sadar kok dalil setelah beliau itu mempelajari dalil-dalil di dua alami tenanan, akhirnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini berpikir kok tidak cocok, kok dalil dengan logikanya kok tidak pas gitu Pak. Ya tidak pas. Akhirnya beliau bertobat ya, bertobat bahwa ternyata manusia itu berusaha, Allah yang menentukan. Intinya seperti itu. Karena di situ riwayat dari cerita-ceritanya itu yang banyak adalah menceritakan tentang tanya jawab berkaitan dengan kodok kodar ya, berawal dari situ. Ini kalau dibahas kok kesuwen bisa. Jadi intinya bahwa iman, jadi meskipun pembahasannya kurang menarik, tapi iman, rukun iman ini semuanya harus dipelajari secara detail. Supaya apa? Supaya kualitas ibadah kita itu bagus, intinya di situ. Oke. Dan yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, itu kita harus memakai kaidah ini ya. Tafakkaru bi khalqillah wala tafakkaru bi dzatillah ya. Itu kaidahnya itu. Jadi berfikirlah, berangan-anganlah, bertafakurlah, maksudnya bertafakurlah terhadap seluruh ciptaannya Allah, tetapi jangan berpikir, jangan bertafakur berkaitan dengan zatnya Allah. Nah, intinya di situ. Tetapi kita juga harus wajib mengetahui sifat-sifatnya, ya, karena itu sebuah kewajiban. Bagaimana kalau kita tidak tahu sifat-sifat Allah, bagaimana kita bisa ma'rifatullah? Mustahil sekali kita bisa ma'rifatullah. Padahal tuntutan dari sebuah ibadah itu kan fokus terhadap ma'rifatullah. Itu ya salah satunya harus mengetahui sifat Allah. Khususnya yang ada 20 dan dibarengi nanti mengetahui sifat asma ya. Nah, itu betul-betul direnungi. Ternyata ciptaan Allah itu sedemikian rupa ya. Begitu agungnya Allah. Akhirnya timbullah hati yang tentram, hati yang syukur ya. Selalu husnudon ya, selalu husnudon, baik terhadap sesama maupun terhadap lingkungan, maupun terhadap makhluk hidup yang lain. Dan tujuannya iman itu kan itu ya. Tujuannya iman itu mendapat ridho Allah ya. Mendapat ridho Allah. Dan ini wajib kita belajar. Makanya alhamdulillah ayo dhewe iso belajar akidah. Meskipun akidahnya masih sebatas akidatul awam. Okay. Ini kan sama dengan akidatul awam kan sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yudafu ilallahi subhanahu yadani au ainun au nahwu dzalik. Apakah bisa menyandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tangan, mata, atau dan yang lain sebagainya? Jawabnya adalah qad warada fil kitabil aziz idzafatul yadi ilallahi subhanahu fi qaulihi jalla sya'nuhu yadullahi fauqa aidihim
Ya. Jadi Allah itu berfirman di dalam Al-Quran, ada ayat mutasyabihat, ya, ada ayat, salah satu ayat mutasyabihat. Ini Allah sendiri ya yang berfirman, yadullahi fauqa aidihim. Saya tidak menceritakan kronologi dari ayat ini karena yang dibahas adalah sifat yad itu tadi ya. Yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Ini yang mengatakan Allah. Ya, yang mengatakan Allah. Nah ini kalau diartikan secara tekstual, ini kan bahaya sekali. Sangat bahaya sekali. Dan ini terkadang memang Allah itu menurunkan sesuatu itu memang tidak dijelaskan secara gamblang langsung. Memang untuk menguji kualitas iman seseorang. Seperti ayat mutasyabihat ini tadi. Nah, yadullahi fauqa aidihim. Sama makna dari istiwa, yad, terus ayun nanti ada. Ya. Itu semuanya hampir sama, ya, hampir sama lah. Intinya ketika kita membaca nas itu, pikiran kita itu bagaimana, iman kita itu bagaimana? Apakah kita membacanya secara tekstual atau ditakwil atau ditafsir? Ya, betul. Yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Lah ini para ulama kholaf atau ulama mutaakhirin ya, yang hidup setelah abad ketiga Hijriyah itu mengatakan yang dimaksud iyad di sini adalah kekuasaan Allah, ya, kekuasaan Allah. Jadi nek diwaca secara tekstual, coba yadullah, tangan Allah. Yad itu kan artinya tangan. Kira-kira di dalam pikiran orang yang banyak wahamnya, ya, banyak apa kekurangan nih, ya. Itu kira-kira apa namanya, pikirannya mesti terbayang kemana-mana, iya apa enggak? Kalau saya katakan tangan, bayangannya sampean kira-kira apa? Kalau diartikan secara tekstual, ya jenenge tangan ini yang ini iki. Karena memang manusia itu, yang diketahui manusia itu bentuk tangan itu ya seperti ini. Nggak enak bentuk tangan itu yang kaya soko, kaya kayu, kaya, kan nggak ada. Ya jenenge bentuk tangan itu yang ini. Berarti kalau sampai diartikan secara tekstual, ya wis ngono kuwi artine, kok aku ngono. Ya kaya apa, dohiriyah ya. Faham dohiriyah itu ya seperti salafi wahabi itu ya. Mesti bayangannya mesti keliru ya. Bayangannya mesti keliru ya. Tangan. Nah ini dari zaman dahulu diperdebatkan masalah ini ya. Akhirnya muncullah takwil ini tadi ya. Nah Imam Malik itu kan termasuk dari ulama salaf ya. Gurune Imam Syafi'i itu mengatakan, ketika beliau ditanya oleh seseorang berkaitan dengan istiwa ya, dan ini sama dengan ayat-ayat yang lain yang mutasyabihat ya. Mal muradu bil istiwa, ketika itu ditanya seperti itu Imam Malik, dan dijawab, al istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wasu'alu an dzalik bid'atun. Jadi Imam Malik menjawab, apa arti dari istiwa? Istiwa itu diketahui ya. Maklum, sudah diketahui, tapi pertanyaan itu tidak boleh dijawab ya. Pertanyaan itu tidak boleh dijawab, dan pertanyaan tersebut itu bid'ah ya. Bid'ah, maksudnya bid'ah itu ya hal yang buruk ya. Jadi tidak usah ditanyakan. Tapi itu kan masih zaman-zaman di awal ya, masih zaman-zaman di awal.
Karena pada zaman tersebut orang-orang itu pikirannya sih durung aneh-aneh. Mundak suwi itu wong mikirin mesti aneh ya. Mesti sing nyeleneh ngono. Ya. Nah, akhirnya oleh para ulama kholaf atau ulama akhir itu ditakwil, intinya seperti itu. Ditakwil itu tujuannya iya satu itu tuh, supaya zat Allah yang agung itu tidak serupa dengan makhluk, atau dinamakan tajsim, supaya tidak terjadi tajsim ataupun tasbih bil makhlukillah ya. Intinya di situ ya. Wal yadaini fi qaulihi wa ma mana'aka antas juda lima kholak tu biyadayi ya. Nah, ini ada lagi di sini disebutkan ada 3 ayat mutasyabihat ya. Yang kedua yaitu berkaitan dengan mata ya. Wal yada ini ya, berkaitan dengan 2 tangan ya. Berkaitan dengan tangan. Allah berfirman wa ma mana'aka antas juda lima kholak tu biyadaya. Dan apakah yang mencegahmu untuk bersujud kepada ciptaanku yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maksudnya di sini ketika itu iblis ya. Iblis itu kan dulu kan disuruh apa? Disuruh bersujud kepada manusia. Disuruh bersujud kepada manusia. Nah, ini yang digarisbawahi adalah biyadaya. Nah, ini sama saja dengan apa yang mencegahmu bersujud kepada ciptaanku yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Nah, ini maknanya sama dengan tadi ya. Yadaya di sini. Nah, lihat. Di ayat yang pertama itu memakai kata aidihim, berarti tangan-tangan okay. Di ayat yang kedua itu memakai yadaya ya. Kalau yadaya itu yadani, berarti dua tangan. Nah, ini kalau nggak ditakwil ini bahaya sekali ya. Kalau nggak ditakwil bahaya sekali loh. Yang ayat pertama tadi menyebutkan apa? Banyak tangan. Tapi di ayat yang selainnya itu kok cuma 2 tangan. Nah, ini kalau diartikan secara tekstual ini kan bahaya sekali. Makanya dulu ulama kholaf itu karena kehati-hatian mereka terhadap nas Al-Quran itu mereka itu ditafsir. Ya, saya tidak tahu maknanya ya. Yang tahu hanya Allah. Tidak tahu yang dimaksud tangan di sini bagaimana tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Dan ini golongan dohiriyah atau yang mengartikan teks nas Al-Quran secara tekstual itu mengatakan ya Allah itu ya punya tangan. Di tangannya ayat satunya ada 2, ayat satunya ada banyak. Ya wis ngono kuwi. Nah, ini kan bahaya sekali ya toh. Sangat bahaya sekali. Wal ayun, kemudian wal ayun dan mata. Jadi yadai di sini juga sama kekuasaan Allah ya. Artinya kekuasaan Allah. Wal ayun dan mata. Fi qaulihi subhanahu wa ta'ala wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Dan bersabarlah menunggu ketetapan dari Allah, ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam mata kami. Nah, di sini bi'ayunina di sini oleh ulama kholaf ditakwil menjadi bukan mata ya, tetapi ditakwil menjadi ilmu kami ya, pengawasan kami. Karena kalau Allah mengatakan ayun itu hubungannya dengan ilmunya. Hubungannya dengan ilmunya. Dan masih ada beberapa ayat-ayat yang tidak disebutkan di sini.
ayat mutasyabihat. Dan intinya sama, kalau ayat-ayat tersebut diartikan secara tekstual itu akan berbahaya ya, akan menyebabkan tajsim dan tasbih bil makhluki killah, akan menyerupakan Allah terhadap makhluk Allah ya. Maka ini harus diketahui, meskipun menurut sampean iki kurang penting tapi sampean wajib tahu ya, wajib tahu. Karena bahaya sekali, karena di sana nanti di luar sana ada orang yang belajar keliru, kalau kita tidak tahu tidak bisa counter ya. Illa annahu la yajuzu ayyudofa ilaihi illa ma'adhofa ila nafsihi fi kitabihi al-munazzali au adhofahu ilaihi nabiyuhu al-mursalu ya. Jadi hal-hal semacam itu ya, terutama ayat mutasyabihat ini, ayat-ayat mutasyabihat yang perlu difahami ya, yang perlu difahami dengan takwil, yang mana arti dari nas tersebut itu tidak bisa disandarkan kepada Allah secara tekstual ya, tapi harus dimaknai dengan mengagungkannya, intinya itu. Jadi memaknai ayat-ayat itu tadi, arti dari ayat-ayat itu tadi dengan keagungannya ya. Tidak boleh diartikan secara tekstual, karena kalau diartikan secara tekstual itu nanti bisa menyebabkan tajsim atau tasbih, dan itu mengakibatkan kepada kekufuran. Jadi salah memahami teks di dalam Al-Quran itu bisa menyebabkan kufur atau kafir kita. Betul itu ya, makanya harus diketahui ya, harus diketahui hal-hal semacam ini. Meskipun kita orang awam tapi wajib tahu. Lek fikih, ilmu fikih itu fardu kifayah ya. Jadi misal sak desa ngono sing ngerti wong siji cukup ya. Sak desa kuwi kudu enek minimal wong siji. Tapi nek akidatul awam, akidahnya orang awam ya, berkaitan dengan akidah itu setiap dari individu itu harus tahu ya. Rasa sing abet-abet ya seperti ini ya, belajar kitab ini aja, ini insya Allah kitabnya ringan sekali ya, kitabnya ringan ya. Tidak perlu berpikir kritis ya, tidak perlu berpikir yang kritis, sangat sederhana. Jadi susunan dari kitab ini sangat sederhana sekali, ada pertanyaan, ada jawaban, dan yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah itu memang terkadang jawabannya itu memang bukan jawaban. Kayak ini, apa kui kitab? Ya kitab. Kan itu bukan jawaban ya. Ini contoh saja. Nah, di sini itu seperti itu, yang berkaitan dengan sifat Allah itu memang tidak boleh diperinci ya, diperinci. Kalau pengen selamat ya tahfidz aja udah, nggak usah ditakwil. Terus pokoknya saya ngerti Gusti Allah ya, saya ngerti Gusti Allah. Dan ini juga nanti sifat-sifat Rasul nanti akan dibahas di yang bab selanjutnya ya, sifat-sifat Rasul. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan awal hingga akhir. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.